Secara rohani, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan hidup kita itu merupakan kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena kita nggak pernah buat dosa, bukan karena kita rajin beribadah, bukan. Rasul Paulus menuliskan, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam posisi apa? Berdiri teguh dalam posisi keyakinan iman bahwa aku ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Aku ini adalah orang yang merdeka. Harus teguh dengan keyakinan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masuk bulan Agustus di mana-mana bendera merah putih dan kita ingat tentang kemerdekaan. Sebenarnya kemerdekaan itu apa sih? Kemerdekaan adalah bebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah kita tidak lagi di dalam penguasaan pihak lain. Sebuah kebebasan dari penjajahan, dari intimidasi. Penjajahan itu sudah diusir dari kehidupan negeri ini. Secara politik seperti itu. Tetapi mari kita lihat kemerdekaan secara rohani. Kalau kemerdekaan politik itu harus diperjuangkan sedemikian rupa. Banyak darah para pahlawan untuk membayar harga kemerdekaan di Indonesia. Karena penjajah tidak begitu saja mau menyerahkan diri. Perjuangan yang luar biasa dan panjang. Tetapi bagaimana dengan kemerdekaan secara rohani? Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia pasal yang kelima. Ayat 1 dan ayat 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Saudara-saudara, ayat 1 jelas sekali dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini yang disebut kasih karunia. Orang-orang Kristen secara status, secara posisi adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang memiliki kemenangan. Bukan karena perjuangannya sendiri, bukan karena pengorbanan dirinya sendiri, karena dia sanggup menebus dosanya sendiri, tetapi karena Yesus Kristus sudah menggantikan posisi kita sebagai orang yang seharusnya dimurkai Allah, sebagai orang yang seharusnya dihukum oleh Allah, tetapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita beroleh anugerah, kita beroleh kasih karunia, diposisikan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Secara rohani, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan hidup kita itu merupakan kasih karunia Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena kita nggak pernah buat dosa, bukan karena kita rajin beribadah, bukan. Saudara-saudara, siapa kita di dalam Kristus yang seperti ini harus kita yakini betul. Makanya tadi di kalimat selanjutnya, Rasul Paulus menuliskan, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam posisi apa? Berdiri teguh dalam posisi keyakinan iman. Bahwa aku ini orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Aku ini adalah orang yang merdeka. Harus teguh dengan keyakinan itu. Mungkin kita masih gagal, kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita nggak sempurna. Saudara, bicara tentang kemerdekaan, itu ada dua hal. Yang pertama namanya de jure. De jure itu artinya secara hukum, secara legal sudah merdeka. Yang kedua de facto. Kapan Indonesia secara de jure itu merdeka? 17 Agustus 45. Tetapi kapan Indonesia benar-benar bebas dari penjajah? Kan panjang itu, lewat banyak peperangan. Cara politik memang harus berjuang. Kapan kita sudah menjadi manusia merdeka? Pada saat kita membuka hati kita, kita dengan hati kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus sudah menebus dosa kita. Kita membuka hati kita, menerima pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Secara hukum, kita di hadapan Allah
adalah orang-orang yang benar. Di dalam Kristus, dalam kasih karunia Allah, kita semua ini diposisikan sebagai orang-orang yang benar. Ini namanya pembenaran ini, secara doktrin teologi gitu, kalau belajar teologi ini doktrin pembenaran. Kita diposisikan sebagai orang benar. Bukan berarti bahwa semua hidup kita sudah benar, enggak. Karena kebenaran Kristus itu memerdekakan kita dari penghukuman kekal. Menyelamatkan kita dari penghukuman kekal, dan kita diposisikan sebagai orang benar. Itu seperti orang yang buat kejahatan, kemudian ada orang yang menebus. Ketika ditebus, kan dibebaskan. Dia merdeka, tidak harus masuk penjara. Apakah dia tidak ada kesalahan? Ada, tetapi karena sudah ditebus. Tetapi secara de facto, ini namanya proses perubahan hidup. Itu namanya terus hidup dalam pertobatan. Secara fakta, kita harus berdiri teguh pada posisi kita, pada keyakinan iman kita, dan masuk dalam prosesnya Tuhan merubah hidup kita. Supaya sebagai orang yang merdeka, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Jangan hanya statusnya saja, tetapi mengalami kemerdekaan. Makanya tadi berdirilah teguh, jangan lagi kamu mau diperhamba. Jangan lagi kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, ada pergumulan teologi di masa-masa awal kekristenan. Di Galatia ada perkonflik. Karena ada orang-orang Kristen yang latar belakangnya Yahudi masih memaksakan supaya hukum Taurat itu menjadi standar, menjadi jalan supaya orang dianggap benar di mata Allah. Salah satu yang mereka tuntut adalah sunat. Setiap orang kalau mau menjadi orang Kristen, dari suku bangsa apa saja, mereka harus disunat yang laki-laki. Itu tuntutan hukum Taurat. Makanya tadi kalau kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12, itu bicara permasalahan itu. Disunat. Makanya ditulis, kalau kamu nuntut sunat, harusnya kamu juga lakukan semuanya dong. Semua hukum Taurat. Karena prinsip hukum Taurat kan begitu. Kalau kamu mau sempurna di mata Tuhan, hukum 1 sampai 10 lakukan semuanya. Kalau hanya 1, 2, atau hanya 5, atau bahkan 9 lakukan, yang 1 nggak lakukan, batal itu. Karena nggak sempurna. Tuntutan Allah itu sempurna, karena dia maha sempurna. Orang akhirnya lakukan ibadahnya, lakukan praktek-praktek agama, menjadi orang baik, tetapi dalam tekanan. Itu kayak kuk itu yang menekan, diperhamba. Aku harus jadi orang baik, kelihatan baik, supaya aku jadi orang benar. Ini yang terjadi akhirnya menghasilkan apa? Orang-orang Farisi. Secara agama mereka kelihatan rajin sekali. Mereka kalau ibadah selalu nuntut, selalu berharap, selalu mendesak di tempat yang paling depan supaya kelihatan. Agak berbeda dengan orang Kristen sekarang. Orang Kristen menuntut selalu di belakang. Masa itu orang-orang Farisi maunya di depan. Lalu pakai baju. Kalau misalnya ada rumbe-rumbe, mereka pakai rumbe-rumbe. Mereka pakai yang lebih panjang, supaya kelihatan lebih rohani. Di pinggir jalan mereka berdoa. Berdoa angkat tangan, suara keras. Tujuannya apa? Supaya kelihatan saleh. Memang ada sih ya, ada rezeki anak saleh. Tapi tidak perlu kesalehan itu dipamerkan. Ini jadi kuk perhambaan. Aku harus lakukan ini, aku harus lakukan ini. Supaya aku kelihatan orang yang saleh, orang yang baik. Akhirnya orientasinya hanya pada perilaku yang lahiriah, tetapi penuh kepalsuan di hatinya. Orang seperti itu nggak merdeka. Karena dia lakukan segala sesuatu supaya kelihatan secara lahiriah, tetapi dia tidak peduli bahwa penuh kepalsuan. Ini oleh Yesus ditegur keras sebagai ragi orang Farisi. Yesus bahkan menggambarkannya seperti kuburan. Di luarnya dicat putih bersih, tetapi dalamnya kan kerangka, tulang belulang. Yesus tidak pernah meniadakan Taurat. Yesus berkata, aku datang untuk menggenapinya. Artinya apa? Hukum Tuhan itu tidak boleh kita abaikan. Walaupun kita merdeka, kita itu jadi benar di mata Allah karena penebusan Kristus. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan hukum Tuhan. Tetapi hukum Tuhan itu lahir dari dorongan karena kita mengasihi dan menghormati Allah. Bukan supaya kita kelihatan saleh secara lahiriah saja. Jadi lakukan segala sesuatu itu dari hati. Ini sebuah perubahan beragama yang luar biasa yang diajarkan Yesus.
mulai dari hatimu. Orang percaya itu dari hatinya, bukan dari perilakunya. Karena dia percaya dari hatinya, maka dia pasti akan lakukan sesuatu dengan apa yang diyakini. Karena apa yang kita percayai itu yang membentuk kita. 15 tahun saya mengembangkan pelayanan pemulihan. Prinsip dasar ini yang sebenarnya saya ajarkan. Apa yang kau percayai itu akan membentuk hidupmu. Banyak orang mempercayai yang salah, makanya arah hidupnya salah. Banyak orang punya kepercayaan yang salah sebagai orang Kristen, makanya perilaku Kristennya juga salah. Makanya nggak heran kita ketemu orang Kristen rajin di gereja, tapi menyebalkannya minta ampun. Saudara-saudara, karena meyakini sesuatu yang salah. Sebab orang bisa salah kan memahami Alkitab kan? Orang bisa salah memahami siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Kadang-kadang kan menurut pikirannya sendiri. Ayub yang dianggap sebagai orang benar saja, ternyata punya banyak pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Setelah dia alami penderitaan yang luar biasa, kalau saudara baca itu Ayub ya, di pasal terakhir dia bilang, aku sekarang percaya Allah, aku mengenal dia bukan menurut kata orang, tetapi karena aku sendiri sudah tahu sekarang. Punya pengalaman lewat penderitaan itu akhirnya dia mengenal Tuhan. Padahal di pasal awal kan Ayub dikatakan benar di mata Tuhan. Itu saja masih bisa tuh buat pemahaman yang salah, punya kepercayaan yang salah. Saudara-saudara, sebenarnya gampang untuk mendeteksi sebuah pengajaran salah atau enggak. Yang paling prinsip di sini nih. Kalau kamu sebagai orang Kristen masih berpikir usahamu, perbuatan baikmu, itulah yang membuat kamu berkenan di hati Tuhan, jadi benar di hadapan Tuhan, itu pasti masih diperhamba oleh kepercayaan yang salah. Sebab keyakinan itu akhirnya menggeser sebuah kebenaran bahwa kita merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita. Kita merdeka karena Kristus yang berdarah-darah untuk kita. Karena Kristus yang sudah mati untuk kehidupan kita. Ini keyakinan yang sangat mendasar kehidupan Kristen. Kasih karunia itu dasar kehidupan kita. Bukan perbuatan yang jadi dasar kehidupan kita. Bukan. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau seperti ini memerdekakan banget. Salah satu kebenaran yang memulihkan hidup saya adalah tadi, kebenaran tentang kasih karunia dasar kehidupan. Kamu dikasih Tuhan bukan karena prestasimu. Kamu membuat bangga Tuhan itu bukan karena kamu mengembalakan gereja yang besar. Enggak. Apapun keadaanmu, Tuhan mengasihimu. Kasih Tuhan kepadamu tidak pernah berubah sedikit pun walaupun kamu alami 1000 kali kegagalan. Engkau tetap disayang Tuhan. Tuhan tetap mau berdiri di pihakmu untuk membangkitkan hidupmu. Untuk memulihkan hidupmu. Itu mengubah hidup saya. Bebas saudara. Bebas. Jadi sejak saat itu jarang sekali saya stres. Jarang stres saya. Ya pernah, tetapi jarang sekali. Dulu sebelum itu saya berpikir saya harus berjuang lakukan ini sebagai hamba Tuhan. Saya harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Gak pernah habis-habis tuh. Apalagi kalau jemaat sedikit kan, jemaat gak suka langsung kelihatan di wajahnya. Kalau jemaat banyak gak ketahuan itu. Jadi tantangan, belum lagi ditinggalkan teman pelayanan. Hari Minggu masih duduk di gereja. Berikutnya gak datang lagi. Kalau jemaat sedikit kan langsung tahu. Dihubungin gak jawab. Itu kan kita jadi merasa bersalah. Begitu khotbah di gereja lain, ketemu tuh sama jemaat. Dan gak merasa salah itu. Gak merasa malu. Kita sudah merasa bersalah di hadapan Tuhan. Jemaat itu oke-oke saja. Gimana kabarnya Pak Heru? Gimana? Saudara, itu kan menekan. Tetapi kebenaran tentang kasih karunia itu membuat saya merdeka. Saya akan evaluasi kalau orang menolak pelayanan saya. Mungkin cara saya salah pendekatannya. Atau mungkin memang yang saya ajarkan salah. Bagi saya kalau ada reaksi negatif, saya mulai introspeksi. Mungkin ada bagian yang saya belum lakukan dengan tepat. Tetapi tidak mengurangi keyakinan saya merdeka. Saya nggak mau dikejar rasa bersalah terus. Saya tinggal konsultasi sama Tuhan. Tuhan sudah lakukan ini, apa yang salah ya? Itu merdeka saudara. Saya tidak diperhamba oleh perhambaan. Hukum ini, harus sempurna. Nggak pernah bisa kita. Kita nggak pernah bisa memenuhi standar kesempurnaannya Tuhan. Itu bagian pertama, itu berdiri teguh dengan keyakinan itu. Itu dulu, membuat kita, batiniah kita, secara spiritual kita merdeka dulu. Sebab kalau secara batin belum merdeka, biasanya kemerdekaan jiwa ini, kemerdekaan jasmani, sulit untuk dialami. Batin dulu.
Kan kebebasan spiritual itu mempengaruhi jiwa dan jasmani kan setelah itu kan. Ayat 13 tadi, jadi yang pertama kita berdiri teguh ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kebaikanmu lah yang membuat saudara dikasih Tuhan, yang membuat saudara bisa merdeka, enggak. Tapi justru karena kasih karunia Tuhan memerdekakan hidupmu, kamu jadi orang yang merdeka secara rohani. Kamu menjadi orang yang merdeka di hadapan Allah. Ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, ini panggilan kita. Jadi tidak hanya secara de jure kita diposisikan dalam status sebagai orang yang merdeka secara rohani. Tuhan memanggil kita, punya rencana untuk hidup kita, supaya kamu juga menjadi manusia merdeka secara sikap dan perilaku dalam kehidupanmu. Karena kita dipanggil untuk merdeka, maka kalimat selanjutnya, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ada banyak kesalahpahaman orang Kristen berpikir karena ada kasih karunia Tuhan, nggak usah terlalu serius lah. Kan Tuhan sudah menebus kita lunas, jadi dosa-dosa dikit nggak apa-apalah. Itu namanya penyalahgunaan kasih karunia. Menyia-nyiakan kasih karunia. Ada sebagian orang Kristen di Galatia itu satu kota, yang punya pandangan seperti itu. Dan sekarang saya lihat seperti itu juga. Di masa sekarang mulai muncul orang yang punya pandangan begitu, orang Kristen. Ada yang chatting, share perenungan paginya. Aku bersyukur karena kemarin aku berbuat dosa. Karena kasih karunia Tuhan tidak pernah habis kepadaku. Selalu ada pengampunan. Saudara, kalimat terakhirnya benar, tetapi yang pertama, aku bersyukur karena telah berbuat dosa. Karena di mana banyak dosa, kasih karunia Tuhan semakin berlimpah. Itu kesalahan memahami ayat. Kalau saudara sudah dimerdekakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Bagi orang Kristen, kasih karunia itu bukan legalitas untuk terus berbuat dosa. Kasih karunia itu bukan pembenaran bahwa berbuat dosa juga boleh. Bukan. Kasih karunia itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mematikan keinginan dosa dan mentaati firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan pembenaran dengan dosa kita, enggak. Benar kasih karunia membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi bukan berarti Tuhan maklum dengan dosa kita. Tidak. Hidup dalam pertobatan itu harus jadi ciri orang Kristen. Selalu berubah, selalu berubah, selalu berubah. Biarlah hanya Yesus saja yang tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus tidak berubah. Saudara memang dirancang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi saudara tidak mungkin serupa dengan Yesus dari kekekalan Yesus. Nggak mungkin. Kalau kita harus selalu berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jangan salah gunakan pengampunan Tuhan untuk lakukan yang sembarangan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus sudah menebus dosa kita, sudah memerdekakan, membebaskan hidup kita dari belenggu dosa. Yakini dengan iman bahwa saudara punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Keluar dari dosa-dosamu itu. Jangan biarkan itu terus memperhamba hidupmu. Jangan biarkan itu terus memperbudak, menjajah hidupmu. Bertahun-tahun, jangan biarkan itu. Ya, kita masih bisa jatuh dalam dosa, karena kita belum sempurna. Tetapi jangan biarkan itu, saudara, keasikan dengan dosa itu bertahun-tahun. Itu berarti saudara menjadi orang yang tidak merdeka lagi. Karena kita tidak mampu keluar dari situ kan, kita ditarik. Dosa itu kan seperti hukum gravitasi, menarik kita terus ke bawah. Sementara kasih karunia Allah itu menarik kita ke atas. Kalau kita terus ada di dalam area dosa, maka kita akan selalu di bawah. Kita naik langsung jatuh, naik jatuh. Kita harus serius dengan dosa, karena untuk menebus dosa kita, Yesus disiksa, Yesus berdarah-darah, Yesus harus mati di atas kayu salib menggantikan kita. Sementara untuk memberi makan mujizat kebutuhan hari-hari, Yesus tinggal ngomong tuh, tidak perlu mati di atas kayu salib. Untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus cukup berkata, bahkan diolesin dengan ludah Yesus saja orang bisa sembuh tuh. Bagi Tuhan itu cara yang mudah, tidak perlu dia mati di atas kayu salib untuk memenuhi kebutuhan ekonomimu. Untuk masalah pekerjaanmu, masalah kesehatanmu, untuk mujizat-mujizat yang engkau butuhkan dalam hidupmu hari-hari. Tetapi untuk memposisikan saudara sebagai orang yang benar, yang merdeka dari hukum dosa, Yesus harus mati di atas kayu salib. Kalau saudara sungguh-sungguh yakin akan penebusan Kristus, saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Tiap hari
hidup dalam pertobatan. Siapapun, termasuk saya, harus selalu hidup dalam pertobatan. Itu wujud saya mengasihi Tuhan. Saya harus semakin mau diubah oleh Tuhan. Sampai kapan? Saya sampai mati. Sampai mati aja nggak sempurna. Saudara semakin kenal saya, pasti semakin lihat cacat celah saya banyak. Karena emang bukan sempurna. Kalau saya sempurna, saya nggak butuh penebusan Yesus. Karena saya tahu saya nggak mampu jadi orang sempurna. Saya nggak mampu untuk mengalahkan dosa-dosa saya. Hidup saya dasarnya adalah kasih karunia Allah. Jangan menyalahgunakan kasih karunia untuk melakukan dosa. Anak muda mabuk-mabukan. Saya bilang, kamu ini kan pelayanan di gereja. Kamu kok masih sih suka minum alkohol, mabuk-mabukan? Tapi Kak, aku sebelum minum, aku doa loh. Loh kok bisa doa gimana? Dalam nama Tuhan Yesus baru minum. Tetap aja mabuk. Itu namanya menyalahgunakan kasih karunia. Apakah setelah mabuk Tuhan buang? Enggak, Tuhan tetap mengasihi. Tetapi itu namanya kan melecehkan kasih Tuhan. Biarlah kita semakin banyak menghasilkan buah pertobatan. Lanjut di ayat yang ke-13 tadi. Jadi yang pertama tadi, jangan dikenakan kuk perhambaan lagi. Karena saudara sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara dapat kasih karunia yang memerdekakan hidupmu. Jangan jadikan kebaikan kesombonganmu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesamamu. Yang kedua, jangan nyalahkan kekasih karunia dengan berbuat dosa. Yang ketiga, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara, kasih karunia itu kekuatan ilahi supaya kita bisa punya kemampuan menjadi orang baik bagi orang lain. Layanilah satu sama lain dengan kasih. Kita punya kekuatan untuk mengasihi sesama. Di ayat 14 katakan kan, inti dari hukum Taurat apa? Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu. Selain mengasihi Allah ya. Kasih itu inti dari semua hukum Tuhan. Artinya, semua kebaikan yang kita lakukan atas nama Tuhan maupun atas nama sosial, harusnya dasarnya apa? Kasih. Ketulusan hati. Lahir dari hati yang murni. Memang kalau kamu memang orang baik, lakukan yang baik. Ada yang konseling saya lewat chattingan WA. Jadi ada yang konseling saya, kaitannya dengan mengasihi, karena dia lagi konflik. Bagaimana menanggapi orang yang seperti, apakah saya tetap harus baik dengan dia? Saya bilang, kalau kamu orang baik itu tidak kebaikannya, perbuatan baiknya, tidak bergantung bagaimana penilaian orang atau reaksi orang terhadap dia. Kalau kamu yakin di dalam Tuhan, kamu sudah diciptakan Tuhan sebagai manusia baru, sebagai orang baik, berbuat baik, walaupun orang gak baik denganmu. Kebaikan kita tidak boleh diatur, dikendalikan, ditentukan oleh reaksi dan penilaian orang lain. Enggak. Kebaikan kita lakukan, perbuatan baik kita lakukan. Karena kita tahu, aku orang baik. Aku diciptakan Tuhan jadi orang baik. Dan aku tahu bagaimana berbuat baik. Seperti yang Tuhan ajarkan. Dan itu nasihat yang saya dan istri saya selalu kasih tahu ke anak-anak. Kalau dia di sekolah atau dia bergaul dengan temannya, ingat ya, kamu itu orang baik. Orang baik apa? Dari kecil itu kita ajarkan. Orang baik itu mengeluarkan hal yang baik. Perkataannya, perbuatannya. Kamu itu orang baik. Jadi anak saya dari kecil saya kasih identitas dia anak baik. Karena memang dalam Kristus kita jadi orang baik kan. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Kita jadi ciptaan baru. Secara status, secara posisi. Kita orang baik. Kalau saudara orang baik, lakukan yang baik. Saling melayani karena dorongan kasih ini sebuah proses. Supaya karakter Kristus itu mengubah karakter lama kita. Mengubah karakter kita dengan cara apa? Biasanya salah satu yang membuat kita berubah itu relasi. Hubungan dengan orang lain. Sikap kita dengan orang lain. Kita bisa jadi sangat jahat atau sangat baik ketika kita punya pengalaman relasi tertentu dengan orang lain. Saya ketemu anak muda, anak perempuan, hobinya godain suami orang. Dia belum nikah tuh, anak gereja tuh. Makanya jangan berpikir kalau rajin gereja pasti perilakunya baik. Sudah dimerdekakan secara status, ya itu imannya. Tetapi secara de facto belum tentu kalau dia sendiri tidak mau bertobat. Kalau dia sendiri artinya mau larut lagi. Tadi menyalahgunakan kasih karunia untuk lakukan dosa kan. Godain itu. Jadi kalau dengan laki-laki yang masih jomblo dia malah baik-baik aja. Tapi begitu ada laki-laki yang sudah nikah, usianya agak jauh dari dia, pasti dia godain tuh. Dia gangguin gitu. Kemudian kalau laki-lakinya sudah suka sama dia
Gitu. Ternyata orang yang sudah tua pun ya, umur 10 ke atas gitu, 50 gitu kan, jadi puber lagi. Nggak tahu itu puber kedua atau ketiga itu. Dia begitu jatuh cinta betul sama dia, udah semuanya diberi, pada saat dia tahu laki-laki ini sungguh-sungguh suka sama dia tinggalkan. Dia senang sekali buat laki-laki tua patah hati. Ternyata dia belum merdeka walaupun dia orang Kristen. Dia punya pengalaman. Ini kalau kami di pelayanan pemulihan kan ketemu banyak kasus begini. Dia figur ayahnya itu rusak betul, hancur betul. Dia lihat perilaku ayahnya yang kasar dengan mamanya, dengan anak-anaknya termasuk dengan dia, kasar sekali. Kemudian ayahnya selingkuh, tidak hanya itu, dia pernah dilecehkan oleh ayahnya. Jadi pengalaman luka hati itu memenjarakan dia luar biasa, memperhamba dia. Dia terjajah oleh pengalaman yang menyakitkan itu. Benar, itu pengalaman yang menyakitkan. Itu bukan pengalaman mudah untuk dilewati. Tetapi dia justru membiarkan terpenjara dengan pengalaman yang jahat, pengalaman yang menyakitkan itu. Sampai dia dewasa, dia balas ke papanya nggak berani. Dia lakukan kemana? Laku berdosa itu sebenarnya pelampiasan dari karena dia masih diperhamba dengan manusia lamanya. Dia akhirnya godain pria-pria yang sudah menikah, dia kacaukan pernikahannya. Gara-gara bapaknya pernah mengacaukan keluarganya, dia balas dendam itu dengan bapaknya lewat bapak yang lain. Perilakunya sebenarnya kan nggak nyambung kan itu. Itu kan orang Jogja bilang Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Tetapi orang kalau itu tadi, dia tidak merdeka. Dia bisa punya perilaku-perilaku yang di luar dari apa yang jadi dasar imannya. Ini namanya tidak hidup dalam kasih karunia. Di surat Ibrani dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya tidak tumbuh akar pahit. Kalau sudah tumbuh akar pahit, yang muncul apa? Suka konflik, jadi suka pertengkaran, pokoknya suasana kegaduhan itu seneng tuh. Sama mencemarkan banyak orang. Suka kecemaran dan konflik, itu kalau orang sudah tumbuh akar pahit. Akar pahit itu bagian dari perhambaan, orang yang tidak merdeka hidupnya. Kasih karunia itu kekuatan Allah yang memampukan kita untuk hidup mengampuni orang lain. Untuk membebaskan hati kita dari kemarahan. Membebaskan hati kita dari kepahitan, rasa sakit yang dalam karena perilaku orang lain. Ada kekuatan hati untuk mengalami kebebasan dari akar pahit tadi. Kasih karunia. Saudara, kalau kehabisan kasih, datang sama Tuhan, buka hati, nyatakan kembali imanmu. Tuhan, engkau sudah memberikan kasih karunia secara sempurna di atas kayu salib. Aku seharusnya orang berdosa yang harus engkau hukum. Aku tidak layak di hadapanmu karena kegagalanku untuk lakukan firman-Mu. Betapa aku sering jatuh dalam dosa. Tetapi engkau tetap mengasihi aku, engkau terus menyediakan pengampunan bagiku. Engkau bisa menerima aku apa adanya dan menuntun aku menjadi orang yang lebih baik. Sekarang aku alami ini. Biarlah kelimpahan kasih karuniamu itu menguatkan aku untuk bisa mengampuni orang yang seperti ini loh. Memang akan lebih sulit kalau itu satu rumah. Benar nggak Bapak Ibu? Mengampuni orang yang tinggal satu rumah dengan kita itu sulit. Betul nggak? Betul atau betul? Berarti saudara semakin membutuhkan kekuatan kasih karunia untuk bisa menyediakan pengampunan kepada orang yang membuat saudara terluka. Untuk bisa menerima dia apa adanya. Seperti Kristus menerima kita. Supaya kita selalu kuat melewati berbagai konflik yang tidak bisa selesai itu. Kadang-kadang itu terlalu berat. Saya akhiri dengan satu kisah nyata ini. Jadi dalam satu retreat pemulihan, ada satu laki-laki, anak muda nih. Sudah menikah sebenarnya, keluarga muda dia. Dia sudah punya istri, punya anak. Tetapi dia juga seorang homoseksual. Istrinya, ini untung, ini orang Jawa bilang, untung istrinya belum tahu. Kalau istrinya tahu kira-kira gimana tanggapannya? Nggak mungkin, istrinya bangga. Hebat sekali kau Pak, tidak hanya dengan aku, laki-lakimu pun mau sama kamu. Itu pasti terguncang, dia bisa sakit hati, bisa bahkan mungkin bisa terjadi kekacauan rumah tangga. Orang Jawa kan suka bilang begitu, untung. Untung istrinya belum tahu. Dia ikut retreat itu, saya tidak fokus ke perilakunya biasanya. Karena saya tahu bahwa itu tadi, dia pasti belum merdeka. Ini hasil orang belum merdeka itu begini nih. Padahal dia pelayanan loh, dia pengerja di sebuah lembaga pelayanan. Tiap hari di lingkungan itu, tiap hari kebaktian. Saya tanya, bagaimana kamu dibesarkan? Dia mulai banyak cerita, ternyata kembali itu. Makanya hati-hati untuk bapak-bapak ya. Dia sangat kepahitan luar biasa dengan ayahnya. Tidak hanya kasar, tetapi juga nggak tanggung jawab.
Dia lihat hidup ibunya, hidup dia bersaudara susah, tidak hanya susah, ada masalah. Secara ekonomi, secara fasilitas itu juga dia tidak bisa dapatkan seperti anak-anak yang lain. Tetapi kalau pulang ayahnya hanya marah-marah aja, kasar. Kalau ada yang coba meresponi yang positif pun langsung digampar, kekerasan. Setelah itu juga akhirnya dia juga selingkuh juga. Dampaknya ke anak laki-lakinya nih. Setelah dia kerja, dia juga mengalami pelecehan dari bosnya. Jadi homoseksualnya itu karena akibat dia pernah jadi korban. Minggu lalu saya diminta jadi salah satu narasumber seminar tentang kekerasan seksual. Saya jelasin bahwa korban pelecehan seksual kalau tidak pulih ada kecenderungan kuat jadi pelaku. Saya pikir semua korban gitu. Itu kan dari pengalaman pelayanan saya. Salah satu narasumber kan dari lembaga untuk nampung orang-orang korban pelecehan seksual. Itu pelayanannya sangat besar, sama dari Komnas Perempuan. Mereka kasih tahu saya, Pak Heru, benar memang korban bisa jadi pelaku, tetapi itu untuk laki-laki. Kalau perempuan biasanya enggak. Biasanya, tapi belum tentu kan, namanya manusia kan tambah aneh. Tetapi pengalaman mereka yang lebih banyak nangani, laki-laki punya potensi itu kalau tidak alami pemulihan. Dia jadi diperbudak itu. Nah ini yang ikut retreat ini, anak muda ini juga seperti itu tuh. Dapat pelecehan dari bosnya yang laki-laki. Sepanjang masa kecilnya dia korban kekerasan dan pelecehan serta kerusakan figur ayah. Setelah menikah, homoseksualnya nggak sembuh. Dia terus lakukan itu. Apalagi bosnya kan nawarin banyak fasilitas. Dalam konseling itu, dalam sharing itu saya bilang, kamu bahagia jalani hidup seperti ini? Sebenarnya enggak, Pak. Tetapi saya enggak berdaya. Mendadak kadang-kadang muncul dalam pikiran saya untuk lakukan lagi. Untuk lakukan lagi. Ini namanya dijajah, ini namanya diperhamba, ini namanya tidak merdeka. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Yang harus kamu lakukan pertama, ampuni ayahmu dan bosmu dulu. Ngampuni bosnya bisa, karena dia masih menikmati dampaknya. Dia jadi dimanjakan ya, dari simpenannya bosnya ini, sebelum bekerja di lembaga Kristen tadi. Tetapi ngampuni ayahnya sulit sekali. Nggak bisa, Pak, terlalu menyakitkan. Saya lari ke Jakarta ini salah satu alasannya saya nggak mau ketemu lagi dengan ayah saya. Tetapi menjelang akhir retreat, dia deketin saya, Pak Heru, umpama saya hanya mengampuni sedikit saja boleh nggak? Saya bilang boleh, karena saya percaya ketika manusia itu sudah lembutkan hati, dia buat putusan mau mengampuni walaupun nggak mampu. Ada kasih karunia Tuhan yang membuat dia mampu untuk akhirnya memberikan pengampunan penuh. Ya udah, kamu mau ngampuni sedikit aja? Iya Pak, gimana caranya? Ya akhirnya kita bimbing, memberi pengampunan yang sedikit, istilah dia. Tapi saudara-saudara, 3 bulan kemudian saya dapat kabar dari keluarganya yang kenal dia. Hidupnya banyak berubah. Dia sudah alami kemerdekaan. Hubungannya dengan ayahnya berubah. Dengan keluarganya, dengan istrinya tambah baik. Karena dia akhirnya jujur kan. Artinya dia tidak berselingkuh lagi dengan bosnya yang sesama jenis ini. Dia mulai bisa nata hidupnya. Saudara-saudara, kalau ada problem, pengalaman-pengalaman horizontal kita dengan orang lain, itu tidak selesai. Itu bisa memenjarakan kita. Kita tidak bisa merdeka untuk melayani satu sama lain, untuk mengasihi satu sama lain. Kalau kita menikah, pernikahan kita pun juga seringkali ada banyak masalah karena kita tidak mampu mengasihi, tidak punya kekuatan kasih yang dari Tuhan. Kita diposisikan sebagai orang yang merdeka. Mari kita jalani hidup kita dan nikmati berkat kemerdekaan dalam Kristus. Tidak diperhamba lagi oleh kebaikan yang membuat kita jadi sombong. Tetapi lakukan semua perintah Tuhan, kebaikan karena mengasihi Tuhan. Kita bebas melakukannya, bukan karena terpaksa, bukan karena hanya pengen diterima orang lain. Enggak, lakukan dengan penuh kebebasan. Karena kita udah merdeka untuk jadi baik. Yang kedua, jangan salah gunakan kasih karunia. Jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk lakukan yang berdosa. Tetapi pakai kasih karunia Allah yang memerdekakan itu untuk melakukan kehendak Tuhan, lakukan yang baik. Yang ketiga, supaya kita jadi berkat, mari kemerdekaan kita pakai untuk apa? Jadi berkat bagi orang lain, membangun hidup orang lain, melayani satu sama lain. Haleluya.